Mata batin. Nah, ini banyak orang yang tanya, Ki, bagaimana sebenarnya cara membuka mata batin? Oke, sedulurku semuanya. Santai dulu, tenang dulu di sini. Saya akan membongkar rahasia besar di mana caranya kalian agar sukses dengan mudah membuka mata batinmu. Karena banyak nih ya, jangan di skip dulu, jangan di skip dulu. Karena banyak ini ternyata orang-orang yang sudah banyak belajar di luar sana. Menembus mata batin, membuka mata batin, dan berujung akhirnya gagal. Sampai ada yang bayar. Tidak sedikit. Ya, ada yang di padepokan mana bayar, ternyata ujung-ujungnya apa? Disuruh zikir, disuruh biritan. Nah, ada nggak? Nih, ayo jujur, komentar. Ada nggak yang seperti itu? Ada lagi yang ternyata malah disuruh puasa. Nah, coba saya ingin tahu komentar, benar nggak seperti itu? Nih ya, di sini saya akan bagikan rahasia besar yang selama ini orang yang gagal belajar di luar sana akhirnya paham dan berhasil. Nah, hal pertama yang kalian harus ingat, harus ketahui, dan benar-benar harus persiapkan satu, yakin, dan kalian harus percaya itu bahwa yang namanya mata batin itu ada. Dan kalian bisa terbuka karena Tuhan, karena Allah Ta'ala. Jika kalian gak percaya, gak bakal bisa terbuka. Nah, ini yang perlu kalian pahamin. Yang pertama. Ya, yang kedua, kalian harus tahu caranya. Ya, karena banyak orang yang gak tahu caranya. Tahu caranya, tapi salah caranya. Ada juga. Nah, mungkin nih yang nonton juga nih. Sudah belajar di sana, bayar sampai puluhan juta, tetap gak bisa. Betul nggak? Ayo jujur. Nah, yang ketiga, kalian harus paham apa itu mata batin. Karena banyak yang nggak paham, akhirnya gagal paham. Sehingga apa? Yang dicari nggak ada, nggak ketemu. Tujuannya nggak jelas, ya. Sehingga yang dicari-cari, yang diikhtiarkan, yang diupayakan nggak ada. Karena nggak jelas, akhirnya nggak ketemu. Pahamin di sini apa itu mata batin. Nah, ini banyak yang nggak paham. Ya, yang terakhir ini yang paling penting, harus istiqomah, harus benar-benar kalian itu praktek, dan benar-benar membuktikan. Bukan hanya satu kali sudah selesai, dua kali sudah selesai, tiga kali sudah selesai. Memang dalam belajar membuka mata batin bersama Ki Sambung Roso, memang ada yang mungkin cepat. Dalam waktu satu hari sudah ada, bahkan beberapa jam kemudian udah. Memang. Tapi nggak semuanya seperti itu, sedulurku. Ya, ada prosesnya. Karena apa? Bagi saya, nantinya akan ada 3 orang yang di sini mereka itu ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang sama sekali sedikit lama karena ada proses. Nah, ini yang perlu kalian pahamin. Jadi sederhana kok, gampang kok buka mata batin itu, gampang banget. Asal kalian tahu caranya, asal kalian paham caranya. Nah, saya jelaskan dulu nih, 3 orang bisa jadi ini termasuk kalian yang nantinya kalian ini lebih mudah. Siapa itu orangnya, Ki? Yang pertama, orang yang sangat mudah itu orang yang sudah biasa. Dia melakukan ritual, yaitu apa? Ritual untuk hal-hal yang berkaitan dengan spiritual. Mungkin contoh senang zikir, senang puasa, ya. Dan dia sangat yakin yang pertama ini. Percaya banget bahwa mata batinnya itu bisa kebuka dan dia yakin bisa kebuka. Karena apa? Karena kuasanya ilahi. Yang pertama. Yang kedua, ini sedang. Dia yakin banget, percaya banget. Tapi yang ini nggak tahu caranya. Ya. Dan ini belum terlalu terlatih. Jadi cara melatihnya itu sederhana sebenarnya. Satu, nanti saya ajarkan caranya pelan-pelan dulu. Ini pahamin dulu. Yang penting ya. Satu, ya kalian harus paham dulu. Nah, yang kedua ini mayoriti kalian mungkin bisa ya nantinya dengan mudah. Nah, yang pertama ini lebih cepat. Biasanya yang pertama ini pengalaman saya ya ketika mengajarkan mata batin. Yang pertama ini Masya Allah cepat banget sedulur. Dia hanya beberapa kali latihan langsung bisa. Ada yang satu kali itu juga udah bisa. Ada. Nah, dan yang kalian
Yang kedua ini mungkin butuh pemahaman aja, kemudian begitu belajar mulai bisa. Ya bukan langsung bisa, mulai bisa. Nah yang ketiga ini, yang sering terjadi yang ketiga ini sedulur. Yang ketiga ini biasanya orang-orang yang memang sulit, susah untuk benar-benar meyakini. Yang ketiga ini nggak percaya sama sekali. Dia hanya coba-coba, siapa tahu bisa, siapa tahu nanti saya bisa melakukan dan bisa membuktikan. Nah, biasanya coba-coba atau pembuktian. Nah ini yang ketiga biasanya. Ini susah. Yang ketiga ini juga biasanya orang-orang yang memang dia itu belum terlatih, nggak pernah latihan, baru mengenal. Nah yang ketiga ini. Nah kalian, saya mau tanya nih, kalian di golongan yang mana? Kalian di golongan yang mana? Yang pertama kah? Yang kedua kah? Yang ketiga kah? Nah, itu bisa dibuktikan nantinya. Nanti saya juga akan coba kalian di golongan yang mana kalian ini berada. Nah, tapi step by step, sabar dulu. Ya, kenapa saya dulu itu sering bikin training kelas buka mata batin itu banyak yang belajar. Ya, bahkan saya pernah mengadakan training saya di pendopo saya. Nah, ini akan saya jelaskan. Oke? Siap untuk belajar, siap untuk memahami, siap untuk praktek. Dengarkan, nggak perlu takut, apalagi ngelihat seperti ini. Waduh, ngelihat pocong udah lari, udah takut. Waduh, gimana? Nggak, santai aja. Oke? Baik, saya akan mulai. Persiapkan kalau bisa dicatat lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sedulur sambung rasa. Hari ini saya mengajak kalian untuk berbagi ilmu, manfaat, berbagi pengalaman juga. Ya, mudah-mudahan kalian semuanya dalam kesehatan di sana. Di sini kita akan belajar benar-benar bagaimana menembus mata batin. Bagaimana caranya membuka mata batin tanpa harus melakukan yang namanya wiritan. Tanpa harus melakukan namanya puasa. Tanpa harus malam-malam sholat tujuannya buka mata batin. No. Dan ini tidak ada kaitannya dengan agama-agama tertentu. Jadi non-muslim boleh belajar. Ya, karena bagi Ki Sambung Rasa, mohon maaf nih. Spiritual itu bukan tentang agama. Karena bagi saya Tuhan gak beragama. Tapi untuk mengenal Tuhan kita butuh agama. Paham? Oke. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa sedulur sambung rasa dulu ini. Biar semangat. Mental kaya. Teko, KB. Wujud. Komentar dulu. Wujud. Saya doakan yang sudah komentar wujud. Yang banyak utang-utangnya secepatnya lunas. Amin. Yang belum dapat momongan, secepatnya dapat momongan. Yang belum dapat jodoh, secepatnya dapat jodoh. Yang belum dapat pekerjaan, secepatnya mendapatkan pekerjaan yang penuh keberkahan. Amin. Yang lagi sakit, diangkat penyakitnya. Sehat. Sedulur sambung rasa, nih ya, ini ada hal yang sangat menarik yang harus saya jelaskan. Kenapa? Karena setiap hari itu saya menerima WA. Ya, yang dimana WA-nya itu banyak. Ki, apa benar Ki Sambung Rasa itu menawarkan uang gaib dana gaib? Ki, apa benar Ki Sambung Rasa itu bisa membantu kita ini membuka mata batin? Banyak seperti itu. Saya jawab, saya bikin video edukasi ini biar kalian paham. Oke? Tapi ingat, hati-hati penipuan mengatasnamakan Ki Sambung Rasa. Ki Sambung Rasa yang asli ini nggak pernah menawarkan yang namanya jasa uang gaib dana gaib. Jika ada di luar sana menawarkan uang gaib dana gaib, mohon maaf, saya pastikan itu bukan Ki Sambung Rasa. Karena Ki Sambung Rasa tidak pernah menawarkan uang gaib dana gaib. Bahkan saya bilang, sebenarnya semua uang gaib dana gaib yang ditawarkan dukun paranormal itu palsu, itu hoax, dan itu hanya sebatas penipuan. Paham di sini? Jadi hati-hati sedulurku. Ya, banyak orang itu yang nggak paham dan akhirnya dimanfaatkan orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Ini sangat bahaya. Mohon maaf. Ya, nomor WA Ki Sambung Rasa hanya satu. Ayo dicatat dulu. Dicatat dulu biar paham. Nomor WA Ki Sambung Rasa cuma satu. +62 81 21 77 17009. Saya ulangi lagi, nomor WA Ki Sambung Rasa cuma satu. 081 21 77 17009. Selain nomor WA itu bukan nomor WA Ki Sambung Rasa. Jadi hati-hati penipuan mengatasnamakan Ki Sambung Rasa. Ya, dilepas di luar WA itu saya nggak bertanggung jawab. Oke, dicatat dulu. Nah, di profil ini juga ada. Saya tidak menggunakan Facebook akun. Saya Facebook hanya ada fanpage yang
pengikutnya 222. Selain itu saya nggak ada. Ya, Facebook ya, karena banyak ternyata yang memanfaatkan foto profil saya Ki Sambung Roso untuk menawarkan jimat-jimat. Ya, kemudian menawarkan uang gaib dan gaib, padahal saya nggak pernah. Ya, yang percaya yang namanya uang gaib dan gaib hanya orang yang bodoh, hanya orang yang nggak waras. Ya, jadi harus dicek kejiwaannya di dokter jiwa ini. Oke, paham di sini? Oke, jadi itu nomor WA saya. Yang mau belajar nanti juga saya akan adakan training kelas khusus. Bagaimana kita membuka mata batin tanpa harus melakukan ritual, yaitu zikir, wiritan, ya, atau puasa, seperti itu. Gampang kok, sederhana. Yang mau gabung ikut kelas silakan, biar lebih paham. Karena apa? Manfaat membuka mata batin itu banyak. Manfaat menembus mata batin itu sangat banyak. Ya, bukan hanya, mohon maaf, selama ini mungkin kalian cuman aku kepingin Ki, ya, melihat demit, melihat pocong, melihat dan sebagainya, ujung-ujungnya takut. Aku takut Ki membuka mata batin. Mindset yang tertanam, ini doktrin. Mereka buka mata batin itu ngelihat demit. Padahal enggak, bukan seperti itu. Kenapa saya harus bawa pocong nih? Nih, ada sebabnya saya harus bawa pocong. Kenapa? Karena saya membawa pocong ini mengingatkan saya pribadi, termasuk kalian semuanya, bahwa sabda Rasulullah yang dibawa oleh Ibnu Majah, manusia yang paling cerdas, manusia yang paling mantap adalah manusia yang mengingat akan datangnya kematian dan mempersiapkan kematian itu sendiri. Tuh. Ya, jadi mohon maaf saudaraku, jangan takut dengan yang namanya pocong. Pocong biar pocong, ini boneka pocong, bukan pocong. Apa kalian nanti kalau seandainya meninggal dunia, mati nih, ya, kemudian kalian dipocong, kalian bangun, kalian ngomong, aku nggak mau dipocong. Waduh, terus maunya di mana? Langsung dilempar atau langsung ditanam taruh di pocong? Enggak. Justru ini kita mengingat. Ini boneka pocong. Banyak orang yang mengatakan ini adalah boneka santet. No. Media, saudaraku. Apapun tanpa media ini pun, tukang santet tetap bisa nyantet. Tapi nggak perlu takut. Ya, ratakan dukun-dukun santet sedunia, bukan hanya di Indonesia. Kalau memang ada. Oke, kembali lagi. Bagaimana Ki sebenarnya membuka mata batin? Hal pertama yang kalian harus ikutin saran saya apa? Yang pertama kalian harus yakin dan percaya bahwa itu ada. Karena di luar sana banyak nggak percaya. Di luar sana banyak yang nggak percaya. Bahkan dibilang halu dan sebagainya. Ya wis, nggak apa-apa. Bagi saya percaya terserah, nggak percaya whatever. Bodo amat. Percaya karena nggak percaya whatever. Bagi saya. Dan mereka-mereka yang sebenarnya sudah terbuka mata batinnya nggak terlalu ngurusin orang-orang yang menghujat mereka, menghakimi mereka, mengatakan mereka itu SDM-nya rendah, mengatakan. Karena apa? Hakikatnya membuka mata batin itu sama juga meningkatkan jiwa spiritual dan membuka mata hati. Efeknya banyak, manfaatnya banyak, apa aja? Nih, saya jelaskan, dicatat. Yang pertama, ya meningkatkan extrasensory perception, kepekaan. Sehingga kalau kalian itu peka, kalian bisa melihat keadaan kalian. Oh, ini saya ini kurang ini. Ketika kamu sakit, kamu bisa melihat keadaan kamu sakit ini kenapa. Ketika kamu itu mendapatkan satu peluang, apakah bagus ini peluang kamu. Keadaan kamu di mana kamu itu sebenarnya dapat peluang atau enggak. Ketika kamu bermasalah, sedang bermasalah keadaan kamu, kamu juga bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Karena apa? Intuisi meningkat sehingga kamu bisa melihat, oh ini loh jalan keajaiban. Oh ini loh keajaiban itu yang benar ada di sini. Bahkan sampai nanti kalian itu bisa tahu orang ini niatnya baik nggak dengan kita. Bisnis yang baik itu bagaimana menurut kalian. Feeling, intuisi meningkat, yaitu saya sebut adalah mata batin. Nah ini yang perlu diketahui. Karena banyak orang itu yang berpikir bahwa muka mata batin itu hanya melihat demit. No, kalau Ki Sambung Roso enggak. Itu hanya ya sebagian orang yang kepingin seperti itu. Kalau hanya ingin membuka mata batin hanya tujuannya untuk melihat demit, itu gampang. Banget. Sangat-sangat gampang banget. Gampang. Tinggal praktek aja. Ya, kalau niatnya buka mata batin hanya melihat demit, gampang. Nih, caranya. Tapi saya nggak bertanggung jawab. Dulu udah saya ajarkan. Ya, tahun-tahun yang lalu saya ajarkan bagaimana praktek. Tapi Ki Sambung Roso nggak bertanggung jawab jika kalian niatnya membuka mata batin hanya untuk melihat demit. Mohon maaf. Saya nggak bertanggung jawab jika kalian gila, stres, dan ada apa-apa. Sampai kalian akhirnya is dead. Saya nggak tanggung jawab. Karena apa? Bahaya kalau nggak siap.
Bagi saya nggak penting lihat demit. Itu hanya sebatas bonus dan itu kalau memang Tuhan berkehendak kita bisa melihat dimensi lain, ya alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Fokus tujuan kita mengajarkan buka mata batin bukan melihat demit. Kalau kalian yang ingin melihat demit gampang, ini tak ajarin caranya. Siapkan tempat yang benar-benar tidak pernah disinggahi manusia. Harus cari tempatnya lah, entah itu di makam yang dimana makam itu memang gelap. Kuburan, boleh kalian coba. Ya datang sekitar jam 1, jam 12 ke atas lah. Jangan lebih dari jam 1. Kalian jam 1 pas, kalian duduk. Bawa dupa, jangan lupa wangi-wangian. Ya dupa minimal 7. Ya bagus lagi 11, 21 terserah, bakar. Kemudian niatkan, kalian ingin melihat makhluk gaib yang ada di sini. Entah itu rumah yang lama sudah tidak berpenghuni. Udah, niatkan, kamu tutup mata, dalam hati ucapkan, semua demit, jin, makhluk gaib yang ada di sini, saya tantang kalian wujud di sini. Kalau memang ada, wujud sekarang di sini. Terus, diam aja kira-kira beberapa menit sambil ucapkan lagi. Keluar, wujud. Baik saya menutup mata atau membuka mata, saya minta wujud. Kalau memang itu nyata, saya minta kalian wujud. Apapun bentukmu. Sudah. Setelah itu kalian buka mata, ya, kalian lihat. Biasanya sebelum buka mata pun kalian bisa merasakan bahkan melihat. Ini. Nah, ini yang khusus untuk melihat demit. Nah, silakan praktek. Nah, yang lainnya yang memang fokusnya bukan melihat demit, tapi kalian benar-benar meningkatkan extrasensory perception atau kalian lebih intuisinya lebih mantap ya, terutama untuk bisnis, untuk pekerjaan. Bahkan bagi saya, membuka mata batin manfaat yang kedua, kalian bisa bermanfaat untuk sesamamu. Contoh, ketika ada orang yang sedang tidak baik-baik saja, kalian bisa merasakan energinya. Sampean itu nggak baik, hidupnya sedang ini karena ternyata ada sebabnya ini. Atau kalian melihat saudaramu sakit. Ini sakitnya gangguan non medis, gaib, atau medis ya. Kalian bisa merasakan. Usahamu yang lagi sedang tidak baik-baik saja. Kalian juga bisa merasakan. Oh ternyata ini kenapa daganganku nggak laris. Kalian tahu. Disitulah kalian nanti lebih bisa menikmati hasil dari membuka mata batin. Tuh. Paham di sini? Ini yang harus kalian pahamin dulu manfaat-manfaatnya. Karena apa? Kadang orang itu nggak tahu tujuannya apa. Hanya melihat demit. Nggak usah pakai fokus-fokus ngelihat. Pakai dengan teori-teori yang banyak. Nggak usah. Melihat konten nggak usah. Praktek aja cara saya. Kalau berhasil komentar nanti di bawah. Tapi saya nggak bertanggung jawab jika terjadi. Nah, karena banyak yang biasanya nggak kuat. Kedua, mereka itu takut. Harus sendiri ya. Harus sendiri. Nggak boleh bersama-sama. Dalam praktek saya dulu, saya menggunakan yang namanya kamar terakhir. Dikubur di dalam, tapi nggak tidur. Dia duduk, dibakar dupa. Lari semuanya. Paling lama kuat cuma 3 menit, 2 menit. Nah, nanti saya buatkan buat yang mau uji nyali, yang mau praktek langsung datang. Nggak saya temenin, harus sendiri. Mayoritas nggak kuat. Jangan. Saran saya membuka mata batin, fokus saja jangan itu. Karena banyak manfaatnya. Termasuk sebenarnya membuka mata batin itu sebenarnya membuka gerbang kelimpahan hidupmu. Gerbang kerezekian kamu. Jadi tanpa pelarisan-pelarisan kalian bisa akan tahu rahasia semesta itu bagaimana. Itu tujuannya. Oke, itu yang pertama yang harus kalian pahamin. Tujuannya, manfaatnya. Nah ini penting. Ini dulu kalian harus paham dulu. Karena banyak orang yang nggak paham. Jadi apa? Tujuannya aja salah. Tujuannya aja nggak jelas. Akhirnya nggak tembus. Nanti di video berikutnya saya akan jelaskan bagaimana sebenarnya mata batin itu. Apakah kalian itu termasuk golongan yang bisa cepat, sedang, atau sama sekali? Ini penting. Kalau yang benar-benar nggak bisa sama sekali itu harus ekstra, nanti ada teknik-tekniknya lagi. Ya, saya jelaskan lebih detail di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Ko kabeh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashgil li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Wujud mental kaya.